Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang. Sebenarnya saya tidak mau membahas ini. Tapi mumpung ada di Palembang, banyak para habaib di Palembang. Banyak zaman sekarang. Minna dari kalangan kita para habaib. Selalu mengatakan, Habib Rizik, Bahar bin Smith, torigohnya bukan torigoh Ba'alawi. Terus kalau torigoh kita bukan torigoh Ba'alawi, torigoh kami torigoh apa? Torigoh Habib Rizik, torigoh kami, torigoh apa? Kalau bukan torigoh Ba'alawi. Mereka yang berkata seperti itu baca ratib, kami pun baca ratib. Pada maghrib kami baca ratib al-Haddad, pada isya kami baca ratib al-Attas. Sebelum subuh kami baca doa fajar, pada subuh kami baca wirul latif. Sebelum zuhur kami baca Futuhatul Arsyiyah, pada zuhur kami baca wirid sakran, hizib nawawi, hizib khafi. Sebelum asar kami baca wirul kabir, wirul saghir, Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada asar kami baca hizib bahr, hizib nasr, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Sebelum asar kami baca wirul latif. Sebelum maghrib kami baca wirul latif. Pada maghrib kami baca ratib al-Haddad. Mereka membaca Dalailul Khairat, kami membaca Dalailul Khairat. Banyak orang-orang berkata Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab, torigohnya bukan torigoh Ba'alawi. Mereka hataman Ihya, kami hataman Ihya. Mereka hataman Bukhari, kami hataman Bukhari. Ada apa dengan kita para habaib? Kita para habaib berharap bersatu, tapi para habaib kita saling menjatuhkan. Yang lembut, banyak mengaku lembut, tetapi menjatuhkan para habaib-habaib yang tegas. Memakan darah dagingnya sendiri. Memakan darah dagingnya. Kami minukum. Kami darah daging kalian. Kami rela di penjara. Apa yang kami cari? Tahta, pangkat, jabatan, kekuasaan, pujian. Habib Rizik di penjara, apa yang beliau cari? Saya baru bebas. 2 hari saya bebas. Saya sudah ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena ceramah saya. Apa ceramah saya? Apakah ceramah saya memakan darah daging saya sendiri? Apa isi ceramah saya? Apakah ceramah saya menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad? Saya hanya bahas tegasnya Nabi saja, terus menghilangkan kelembutan Nabi. Atau sebaliknya, bahas lembutnya Nabi saja, tapi menghilangkan ketegasan Nabi. Apakah itu ceramah saya sehingga saya ditangkap, sehingga saya dipenjara? Mau tahu apa isi ceramah saya? Sehingga saya baru bebas 2 hari itu saya ditahan. Dalam ceramah saya ketika itu lagi corona. Saya baru bebas Ramadan. Saya masih ingat. Saya berkata, wahai Presiden, rakyat kau kurung dalam rumah, tetapi tidak kau kasih makan. Kau biarkan rakyat kelaparan. Kalian hidup senang, rakyat susah. Kalian hidup kenyang, rakyat kelaparan. Saya berkata, wahai Presiden, wahai para pejabat, wahai para aparat. Di musim corona, mal-mal buka. Mal-mal milik asing buka. Tetapi toko-toko kecil, warung-warung kecil pribumi, kalian suruh tutup. Di musim corona, berapa banyak pengangguran. Tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari asing. Siapa yang saya bela? Diri saya. Orang tua saya. Murid-murid saya. Golongan saya, orang yang sejalan dengan saya, atau rakyat yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang kami bela? Siapa yang kami bela? Kami tidak membela diri kami. Cukup sampai situ? Tidak. Saya masuk 1,5 tahun. Saya keluar, belum sampai 1 bulan. Saya masuk lagi. Kenapa? Karena saya menyampaikan, menyuarakan kebenaran tentang 6 laskar, 6 syuhada yang dibantai di KM 50. Apakah 6 syuhada itu bukan bagian dari kita umat Islam? Hah? Di mana kalian yang selalu menyuarakan hak asasi manusia? Di mana kalian yang menyuarakan rahmat lil alamin? Hah? Di mana?
Di mana kalian yang menyuarakan rahmatan lil alamin tetapi diam terhadap penindasan yang terjadi terhadap sesama Islam? Di mana kalian? Di mana kalian yang mengatakan kami bukan thariqah Ba'alawi? Di mana kalian yang mengatakan Fagil Muqaddam kasara sayf? Fagil Muqaddam mematahkan pedang. Tapi kalian tidak meneruskan buntutnya. Fagil Muqaddam kasara sayf idza fil harb bainal gabail. Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi mematahkan pedang untuk menghentikan peperangan antara kabilah, bukan untuk mendiamkan kezaliman. Fagil Muqaddam mematahkan pedang bukan untuk mendiamkan kemungkaran, bukan untuk mendiamkan ketidakadilan. Beliau mematahkan pedang untuk apa? Untuk mencegah peperangan antara kabilah, bukan untuk diam atas kemungkaran. Rahmatil alamin. Jangan jadikan rahmatil alamin sebagai kau punya senjata, sebagai kau punya peluru untuk mematahkan atau menyiramkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami nyalakan. Saudara-saudara, kalian pikir Bahar bin Smith bakal kapok? Bahar bin Smith bakal capek? Bahar bin Smith bakal lelah? Bahar bin Smith bakal kapok? Udah keluar penjara, tidak bakal menyuarakan kebenaran lagi. Tidak ada kata capok, tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah bagi seorang Bahar bin Smith. Jasad saya bisa mereka penjarakan, saudara-saudara. Jasad saya bisa dipenjarakan. Kedua mata saya bisa mereka penjarakan daripada melihat dunia luar. Tangan saya bisa diborgol, perut saya bisa diborgol, kaki saya bisa diborgol. Para habaib, pernah kau diborgol tanganmu, perutmu, dan kakimu sekaligus? Diborgol dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki. Terus kau berkata kami bukan thariqah Ba'alawi. Di jalur mana engkau berjalan? Bukankah di jalur thariqah Al-Imam Husain? Terus kalian berkata thariqah kami bukan thariqah Ba'alawi. Thariqah apa? Ini kami sampaikan ayat Al-Quran. Ini kami sampaikan hadis baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith. Naam, ana Bahar. Ana Bahar Hafidu Ali. Ana Bahar Hafidu Ali. Ali Asadul Hunaini wal Badar. Saya Bahar, saya cucu Ali bin Abi Thalib, singa perang Hunain, Asadul Hunaini wal Badar, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Bahar bin Smith bakal kapok? Tidak, saudara-saudara. Lau gata'tani irban. Jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di borgol, tangan, perut, kaki, atau di sidang berkali-kali. Sekalipun badan saya harus dipotong-potong, badan Bahar bin Smith harus dipotong.